Tahun 2023 segera berakhir. Ancaman resesi dunia yang sempat ramai di awal 2023 tidak terjadi tahun ini. Tahun 2024 disambut lebih positif karena likuiditas yang lebih besar, dampak dari banyaknya agenda pemilu. Tapi ancaman resesi masih terus mengancam di 2024. Apa saja yang harus dilihat di 2024? Bagaimana investor sebaiknya menempatkan aset investasinya? Berikut ini analisis dan tips dari Tadli Chandra, Research and Advisory Department Head, Bank Commonwealth. Kalau untuk pasar saham 2023 sebenarnya cukup berfluktuasi ya. Kita lihat memang dinamika dari ekonomi global juga cukup banyak. Ditambah ada tensi geopolitik yang masih berlanjut. Dan juga kalau kita lihat kebijakan Bank Sentral US ya pada saat itu, Fed ini memang masih belum menentu. Terutama kita lihat sepanjang tahun 2023 pun Fed masih menaikkan suku bunga sebesar 100 basis. Jadi 1% masih dilanjutkan kenaikannya suku bunganya US. Nah ini sebenarnya kan sedikit banyak terus mempengaruhi perkembangan ekonomi global dan otomatis ke ekonomi Indonesia juga. Maka kita lihat penuh tantangan juga di tahun 2023, apalagi pada awal tahun 2023 ada pemberitaan terkait dengan risiko resesi, terutama di Amerika. Tapi ternyata kita sudah lihat ya, sudah berjalan tahun 2023, kelihatannya kita bisa bilang ya resesi ini bisa terhindarkan. Nah, akhirnya kita lihat equity market ataupun saham Indonesia sepanjang 2023 sampai sekarang kurang lebih ternyata berhasil bertumbuh. Kurang lebih sekitar 5,5% dari awal Januari ataupun penutupan tahun 2022 sampai sekarang mungkin per tanggal 20 kemarin kurang lebih sekitar 5,5 sampai 6% kinerjanya positif. Jadi saya lihat sih sebenarnya dinamika global itu cukup banyak, tapi memang ekonomi Indonesia yang cukup kuat akhirnya berhasil membuat kinerja pasar saham kita ya cukup positif di tahun 2023. Nah, kalau untuk obligasinya sendiri, kalau kita lihat di global ya terpengaruh juga terkait dengan kebijakan suku bunga Fed ini. Tapi ternyata suku bunga Fed ini yang masih dinaikin satu kali dan BI pun masih sempat menaikkan suku bunganya kita ya sampai ke level 6%. Yield obligasi rupiah Indonesia ini bergerak turun. Malah kita lihat dari awal tahun itu sekitar kurang lebih sekitar 7%. Di akhir tahun ataupun di kemarin ya, per kemarin itu yield kurang lebih untuk yang 10 tahun sekitar 6,5%. Jadi sebenarnya memang volatilitas itu tinggi, tapi ternyata memang balik lagi adalah ekonomi Indonesia yang kelihatan cukup baik, stabilitas daripada nilai tukar yang mungkin sempat berfluktuasi dan sekarang berhasil cukup terjaga, dan kondisi inflasi yang cukup stabil akhirnya berhasil mendukung juga nih ke pasar obligasinya kita berkinerja positif dengan yield kurang lebih berturun sekitar 50 basis. Untuk 2024 sih saya melihat cenderung optimis ya, terutama salah satunya adalah tema tahun depan adalah tema pemilu, di mana pemilu ini biasanya meningkatkan aktivitas ekonomi ya, salah satunya dari proses kampanye. Dan ini salah satunya proses pemilu di mana pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, MPR, DPR semuanya dilakukan secara serentak. Otomatis kelihatannya dana-dana kampanye, dana-dana pemilu ini kelihatannya akan jauh lebih masif, yang biasanya akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi. Nah, jadi kalau saya lihat sih tahun depan dari satu sisi ada booster juga dari sisi satu pemilu, ditambah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri pun di tahun 2024 kelihatannya masih cenderung positif. Diperkirakan mungkin kalau kurang lebih sekitar 4,75 sampai 5,2, dan banyak prediksi yang bisa memperkirakan masih tetap bisa bertahan di atas 5%. Jadi sebenarnya dari satu sisi pertumbuhan ekonomi pun terjaga, dan juga kita lihat next-nya adalah tema hilirisasi ini kelihatan mungkin masih berlanjut. Yang ini mungkin bisa diharapkan juga menjadi booster ekonomi untuk Indonesia di tahun 2024. Kalau untuk proyeksi pertumbuhan saham mungkin ya itu masih berkisar sekitar 10-15% ya. Untuk proyeksi tahun depan pertumbuhan equity dengan target akhir tahun mungkin berkisar sekitar 7.800. Nah, sedangkan untuk obligasi yield itu kondisi sekarang sekitar di 6,5%, dengan ekspektasi adalah pemotongan suku bunga mungkin akhir tahun depan yield itu berkisar sekitar 6-6,2%. Di mana opsi Bank Indonesia untuk memotong suku bunga pun kita lihat masih terbuka jika memang ada langkah penurunan suku bunga daripada Bank Sentralnya US.
biasanya pemilu ini justru lebih cenderung positif ya ke ekonomi dan juga terutama ke bursa saham biasanya. Itu akan lebih positif. Jadi dampak global seperti di marketnya ekonominya US itu biasanya juga lebih cenderung positif. Tapi mungkin yang memang harus kita lihat perkembangan salah satunya selain dari pemilu adalah tadi arah kebijakan suku bunga Fed yang memang bertepatan kebetulan dengan temanya tahun depan 2024 November itu adalah presidential election juga untuk di US. Nah, itu jadi dengan adanya siklus penurunan suku bunga, terus ada kita lihat temanya election, mungkin ini bisa menjadi hal yang cukup positif juga untuk marketnya US. Yang dimana kalau biasanya marketnya US itu positif, ya biasanya secara global itu akan lebih baik gitu. Jadi termasuk di Indonesia seperti tadi, adanya pemilu, kita lihat kemungkinan justru lebih membooster untuk ekonominya Indonesia di tahun 2024. Untuk sektor mungkin kelihatannya saat ini cukup bertahan dan mungkin lebih positif. Bisa kita lihat juga kinerjanya selama kurang lebih hampir 1 tahun di 2023 sektor perbankan. Terus biasanya di saat tema-tema pemilu itu sektor konsumsi, karena itu yang biasanya masyarakat semakin banyak berkonsumsi ya, karena adanya likuiditas yang meningkat. Dan juga biasanya kalau sekarang karena kebutuhan komunikasi sudah menjadi hal yang pokok gitu ya. Jadi mungkin sektor-sektor seperti telekomunikasi itu juga akan cenderung lebih diuntungkan. Kalau untuk tips mungkin saat ini kita memang tetap harus berhati-hati ya, terutama di tahun depan pun 2024 kelihatan gejolak ekonomi itu masih terus berlanjut, terutama terkait dengan tensi geopolitik yang sampai saat ini pun mungkin kita bilang masih belum selesai. Terus ada juga kebijakan suku bunga bank sentral ya, itu yang mungkin di tahun depan dinamikanya masih terus berkembang karena sampai sekarang ada kemungkinan pemotongan suku bunga, tapi kelihatannya masih harus bergantung kembali lagi terhadap datanya. Selain itu kalau kita lihat dari perkembangan yang terakhir, terutama dari resiko daripada resesi itu sendiri. Jadi sebenarnya sekarang kita lihat ekonomi kelihatan sudah cukup baik, tapi resiko daripada resesi sebenarnya tahun 2024 itu belum hilang. Jadi sebenarnya masih ada risiko resesi, terutama perlambatan ekonomi ya, itu dari negara-negara yang mungkin maju, dari kawasan Eropa dan juga Amerika. Di mana proyeksi pertumbuhannya pun Amerika di tahun depan 2024 jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini. Nah, itu mungkin menjadi salah satu resiko. Nah, tipsnya jadi mungkin kita lebih mengedepankan adalah manajemen portfolio yang lebih berimbang di antara aset yang pendapatan tetap dan juga aset saham, di mana kita lihat kedua aset ini di tahun depan memiliki potensi yang cukup baik itu di pendapatan tetap karena ada kemungkinan pemangkasan suku bunga, dan bursa saham ataupun ekuitas yang sebenarnya mungkin bisa mendapatkan benefit daripada tadi aktivitas ekonomi yang meningkat, terutama menjelang periode pemilu.